Ketika bentuk candle berbeda Bapak dan Ibu, maka bisa dipastikan analisa pun juga berbeda. Ketika analisa salah, maka sudah bisa dipastikan hasilnya rugi. Disinilah Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Dengan cara seperti ini, maka Anda bisa membukukan keuntungan hingga 850 juta rupiah. Makasih waktunya Sama-sama. Master Deki nih atas ininya nih ilmu pembahasan money manajemennya Pak. Artinya ini bisnis yang apabila dikelola dengan baik, maka ini pun akan bisa memberikan feedback yang juga sangat signifikan kepada kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam profit juga buat teman-teman partisipan. Kami dari GK Invest ya, akan memberikan webinar pada sore hari ini ya buat partisipan yang ingin mengetahui jauh lebih dalam tentang ilmu trading terutama yang pada saat kesempatan hari ini, sore hari ini kami akan mengangkat dengan tema ya how to get in touch of money management ya. Jadi ini kita membahas tentang money management ya. Jadi mudah-mudahan di kesempatan hari ini kami bisa memberikan masukan ya atau mungkin ilmu baru buat para partisipan yang hadir hari ini ya tentang gimana cara mengelola keuangan kita ya dalam bertransaksi di bursa komoditi. Ya, tidak lama lagi saya persilakan Pak Diki untuk memulai webinar hari ini. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh ya. Dan untuk semua partisipan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera ya. Kalau kita bicara how to get in touch of money management, jadi Bapak dan Ibu, bukan saja dalam berbisnis konvensional, tetapi dalam hal trading pun juga kita tidak bisa menganggap atau menilai dengan sebelah mata ya. Kenapa? Karena trading juga merupakan bisnis yang sangat potensial, yang bisa memberikan return yang signifikan bagi kita selama memang bisnis ini digarap secara baik ya. Dan saya yakin Anda pun sependapat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu tentu akan memberikan feedback ya yang baik juga kepada kita. Apa tujuan seseorang melakukan investasi? Investasi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan laba ya. Bagaimana wealth creation yang kita punya itu bisa kita kembangkan. Mengapa investasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Bahwa kita sebagai manusia tidak bisa lepas dari yang namanya inflasi. Uang saat ini, Bapak dan Ibu, nilai 10 juta saat ini mungkin tampak besar, Pak. Tetapi ketika terjadi di 20 atau 30 tahun mendatang, itu rasanya akan kecil, Pak. Sama seperti halnya seseorang yang memiliki uang 1.000 rupiah di tahun 70, itu rasanya sangat besar. Dan apapun bisa dibelanjakan. Tetapi apa yang terjadi uang 1.000 rupiah di tahun 2020, Pak? Hanya untuk beli permen ya akhirnya ya, atau bayar ongkos parkir dan segala macam. Artinya terjadi suatu penyusutan nilai di sana. Maka dengan memahami
kondisi ini sudah seyogianya kita untuk segera melakukan investasi bagaimana agar aset kita itu tidak menyusut ya, yang diakibatkan karena adanya inflasi. Kalau kita lihat Pak, yang namanya investasi itu beragam sekali ya. Ada yang berbentuk aset tanah, ada yang berbentuk properti, ada juga yang logam mulia ya. Itu masuk dalam kategori real asset. Tetapi ada juga yang deposito ya, atau misalnya di surat berharga termasuk dalam hal trading. Nah, ini masuk dalam kategori finansial aset ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai investasi ini, termasuk nanti bagaimana perhitungan money manajemennya. Namun sebelum itu saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sama-sama tahu terlebih dahulu bagaimana sektor keuangan itu. Jadi yang namanya sektor keuangan itu terbagi dua ya, secara general itu terbagi dua. Ada yang masuk dalam kelompok aktif, ada yang masuk dalam kelompok pasif. Pasif ini berarti kontrak investasi kolektif ya. Artinya institusi yang melakukan atau yang berada dalam sektor pasif ini melakukan penggalangan dana masyarakat untuk dikelola. Contohnya institusi ini adalah perbankan atau insuran ya. Nah, ini masuk dalam kelompok pasif. Ketika ditanya mengapa hal ini masuk dalam kategori pasif, karena orang-orang yang masuk dana ke perbankan atau ke insuran tidak turut serta mengelola dananya, tidak ikut mengelola dana ya, tetapi dana itu diserahkan kepada institusi tersebut atau lebih tepatnya menitipkan ya. Nah, ini tentunya berbeda dengan yang masuk dalam kategori sektor aktif ya. Aktif berarti orang yang masuk di sini ini betul-betul terlibat dalam pengelolaan dananya. Makanya kenapa disebut dengan aktif ya. Dan itu adalah trading. Bapak dan Ibu yang saya hormati, trade berarti berdagang ya. Artinya kita melakukan transaksi dengan memanfaatkan fluktuasi dari setiap pergerakan harga yang terjadi ya. Maka kalau kita memang sudah memiliki pengalaman trading, sangatlah tidak mungkin apabila kita bertransaksi mendapatkan keuntungan yang fix ya. Yang namanya omset hasil transaksi itu sama persis dengan dagang secara umum ya, artinya secara konvensional, di mana omset harian, mingguan, juga bulanan termasuk tahunan, itu pasti tidak akan berada pada titik yang sama ya, pasti akan terjadi yang namanya fluktuasi. Dalam hal trading pun juga demikian. Hanya memang yang membedakan bahwa konvensional dengan yang trade ini, kalau trade bersifat intangible ya, artinya barangnya tidak ada ya, tetapi kita bisa memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi. Dalam trade tentu kita sudah sama-sama tahu itu masuk dalam industri berjangka ya, atau futures, di mana produknya ada currency, ada stock index, ada komoditi, dan juga CFD ya. Kita lihat lebih jauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat dari 4 produk daripada trading itu sendiri, ada currency ya, atau orang lebih umum mengenal dengan istilah forex, lalu kemudian stock index ya, ini di pasar Asia, saham-saham di pasar Asia, lalu ada gold ya, dari local London, termasuk crude oil ya. Di sini kita bisa melihat range harian atau daily range dari masing-masing instrumen ya.
Contohnya kalau untuk mata uang rata-rata per hari itu range-nya adalah 150 sampai dengan 200 pips ya, di mana nilai satu pipsnya itu adalah Rp100.000 atau sama dengan $10 ya apabila perhitungannya dikali 10.000. Nah ini dengan asumsi perhitungan ini apabila menggunakan satu lot ya. Jadi disinilah Bapak dan Ibu memiliki kesempatan untuk memanfaatkan fluktuasi harga. Apakah itu dari forex, apakah itu dari stock index, gold maupun dari oil. Dari daily range yang biasa terjadi, kita bisa mengambil disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, karena memang sangat tidak mungkin dalam transaksi itu kita mengambil secara menyeluruh ya dari harga terendah sampai tertinggi maupun dari tertinggi ke yang terendah itu. Tetapi kita bisa mengambil beberapa poin di antara range itu sendiri ya, kurang lebih demikian. Jadi ini peluangnya sangat besar sekali. Kalau berbicara perbandingan modal, nah ini Bapak dan Ibu ya, perbandingan modal antara sistem konvensional, saya ambil contoh misalnya Anda mau membuka suatu toko emas ya, umpamanya, di mana asumsi running price pada saat ini umpamanya dolar ini $1.700 per troy ounce ya, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini adalah 14.500. Itu satu lot sama dengan 100 troy ounce atau sama dengan 3,1 kilogram ya, atau sama dengan 3.111 gram emas. Untuk mengetahui berapa nilai 1 gram, maka nilai spot emas 1.700 Anda bagi dengan 31,1 dikalikan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar 14.500, maka ketemulah angka Rp792.605 per 1 gram emas ya. Jadi kalau Anda mau berbisnis dengan menggunakan sistem konvensional, hanya satu lot saja, itu modal yang dibutuhkan adalah 792.605 dikalikan 3.111 gram. Maka modal yang dibutuhkan adalah 2.465.794.155 rupiah. Dan ini tentu berbeda dengan sistem margin ya yang kita lakukan dalam hal trading, di mana dengan nilai satuan kontrak 100.000, nilai satu lot saja itu bisa dilakukan dengan 10 juta rupiah saja. Artinya ini suatu nilai yang sangat jomplang, yang sangat jauh berbeda antara bisnis konvensional dengan bisnis trading ya. Ini adalah dari sisi perbandingan modal. Nah, sekarang kita lihat mengapa nilai satu lot itu bisa begitu murah ya, berbeda dengan sistem konvensional, karena memang ditetapkan yang namanya leverage ya. Jadi leverage ini rasio antara modal dengan margin deposit yang dibutuhkan untuk membuka satu posisi ya. Nah, ini ada beberapa perhitungan nih Bapak dan Ibu ya, kita sudah sama-sama tahu, leverage itu ada yang 1:1, ada yang 1:50, 1:100 gitu kan, juga 1:400. Nah ini yang saya kasih warna putih ini adalah leverage yang berlaku di GK Invest ya. Perhitungannya adalah, kalau leverage-nya itu 1:1, maka dana yang harus Anda siapkan untuk membuka satu posisi itu adalah 1 dibagi 1 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 100% dari nilai kontrak. Ya, nah, ini tentu berbeda dengan kalau 1:100, maka dana yang harus Bapak Ibu siapkan adalah 1 dibagi 100 dikalikan 100%, maka nilai kontraknya itu adalah 1%-nya saja.
ya. Begitupun yang 1:400 dan seterusnya. Jadi ini satu contoh aja untuk membuka satu lot posisi ya, baik itu buy maupun sell, maka rumusnya adalah jumlah lot dikalikan nilai kontraknya 100.000 dikalikan persentase leverage-nya. Lotnya adalah 1 dikali 100.000 dikalikan persentase leverage-nya, yaitu 1%. Ya, maka untuk membuka satu lot dibutuhkan $1.000 saja ya, atau ekuivalen dengan 10 juta. Jadi ini adalah perhitungan mengapa nilai satu lot dalam bisnis trading ini bisa jauh lebih murah ketimbang satu lot dari bisnis konvensional ya. Itu dikarenakan adanya leverage itu tadi ya. Lalu kemudian kita lihat, kalau tadi adalah perbandingan modal, maka ini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat secara perbandingan keuntungan. Kalau seandainya dalam bisnis konvensional, Anda memiliki modal 1,5 miliar, lalu dalam hal trading pun Anda memiliki modal 1,5 miliar juga ya. Ketika pada harga $1.680 per troy ounce, Anda membeli emas ya, ketika harga turun, maka orang cenderung untuk hold position. Ya, artinya menahan harga, menahan barang, menunggu harga kembali naik ya. Bagaimana ketika turun, maka orang umumnya cenderung untuk menahan barangnya ya. Begitupun turun ke 1.380, 1.280, ketika harga naik, maka secara transaksi fisik yang dikatakan untung adalah harga hari ini itu sudah jauh lebih tinggi daripada harga pada saat kita beli. Kalau cara seperti ini, Bapak dan Ibu, dengan modal 1,5 miliar, itu hanya bisa memberikan return kepada kita kurang lebih sekitar 70 juta rupiah, atau ekuivalen dengan 4,6% saja. Berbeda dengan sistem leverage ya, yang trading tadi. Kita sama-sama tahu bahwa untuk membuka satu lot itu adalah 10 juta. Bagaimana ketika Anda transaksi di 1.680 buy position, namun harga ke bawah, tentu di sini terjadi minus ya terhadap akun kita. Tetapi karena kecukupan modal kita sangat besar, maka kita pun bisa melakukan averaging ya, melakukan buy di bawahnya. Ketika turun, kita masih bisa averaging. Ketika turun, masih bisa averaging. Yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau harga turun terus? Ini yang juga ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di webinar pada sore hari ini. Apakah dari sejak kita masih kecil, Bapak dan Ibu, sampai sekarang di tahun 2020, apakah kita pernah mendengar bahwa harga emas nilainya 0 rupiah? Tentu belum pernah. Artinya yang namanya komoditi, sejatuh-jatuhnya itu pasti akan terjadi yang namanya rebound. Terjadi pembalikan arah ya. Artinya yang namanya komoditi ini merupakan komoditas terbatas tetapi peminatnya banyak, selalu dibutuhkan ya. Maka selalu yang terjadi yang namanya demand. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Anda bertransaksi seperti ini, maka harga pasti akan terjadi yang namanya rebound. Dengan pola leveraging seperti ini, ketika harga naik ya, maka buy yang pertama ini sudah mendapatkan keuntungan. Lalu kemudian harga naik, maka buy yang ke-1 dan juga yang kedua dari bawah juga sudah mendapatkan keuntungan. Ketika harga semakin meninggi, maka seolah-olah kita panen ya. Dengan cara seperti ini, maka Anda bisa membukukan keuntungan hingga 850 juta rupiah atau ekuivalen dengan 56,6%. Artinya baik secara perbandingan modal
maupun perbandingan keuntungan sangat jauh berbeda. Dan apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, justru bisnis trading ini menjadi bisnis primadona. Semua orang menggandrungi yang namanya trading ya. Semua orang banyak tiba-tiba yang mendadak untuk mempelajarinya gitu kan, atau yang tadinya pernah trading akhirnya aktif lagi trading, dan yang sedang trading malah semakin menjadi gitu kan. Artinya ini bisnis yang apabila dikelola dengan baik, maka ini pun akan bisa memberikan feedback yang juga sangat signifikan kepada kita ya. Jadi itu perbedaannya ya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian yang jadi pertimbangan pada saat Anda melakukan investasi, masuk di suatu broker, tolong perhatikan juga trading rules-nya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebanyak apapun uang seseorang, apabila memulai suatu usaha tanpa sebuah perhitungan, bisa berantakan. Jadi dalam trading pun juga seolah-olah kita seperti mau membuat sebuah usaha atau seolah-olah akan mengerjakan sebuah project ya. Artinya kita harus memahami dengan rules, trading rules yang diberlakukan dari broker tersebut ya. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu itu adalah kontrak size-nya. Lalu kemudian perhatikan juga spread dan swap-nya ya, berapa jarak antara harga beli dengan harga jual ya. Lalu kemudian charge commission, lalu perhatikan juga open dan close market time. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu. Jarang sekali ketika seseorang masuk ke dalam suatu broker berinvestasi, itu sangat jarang sekali melihat open dan close market. Ada broker yang memang ketika Senin pagi itu buka jam 5 pagi, Pak. Ada broker yang buka jam 6 pagi, ada broker yang buka jam 7 pagi. Itu kelihatan ketika di hari Senin. Bapak bisa bayangkan, ketika broker yang buka jam 5 pagi, tentu itu sudah membentuk candle, Pak. Dari jam 5 sampai jam 6 itu tentu terjadi naik turun, dan itu akhirnya membentuk suatu candle. Ketika pukul 6, broker yang jam 5 sudah terbentuk candle, maka broker yang jam 6 ini belum membentuk apa-apa, Pak. Ya, ketika broker yang jam 6 membentuk candle, sampai jam 7, maka broker yang jam 5 ini sudah membentuk 2 candle. Apakah 2 candle ini nantinya membentuk harami atau engulfing? Tidak tahu. Tetapi yang pasti dia sudah membentuk 2 candle. Masuk jam 7, maka broker yang jam 7 ini belum membentuk apa-apa. Ketika bentuk candle berbeda Bapak dan Ibu, maka bisa dipastikan analisa pun juga berbeda. Ketika analisa salah, maka sudah bisa dipastikan hasilnya rugi. Maka Bapak dan Ibu hati-hatilah untuk menilai broker. Di mana jam berapa dia buka pada saat Senin pagi, itu harus menjadi satu catatan yang perlu Bapak Ibu garis bawahi. Ketika Bapak Ibu bertanya, jam berapakah GK Invest dibuka ketika Senin pagi? Saya bisa pastikan kepada Bapak dan Ibu bahwa trading rules yang berlaku di GK Invest ini sama dengan international time. Jadi Bapak dan Ibu saat ini sedang berada pada alamat yang tepat. Ya, silakan nanti Bapak Ibu bisa cek. Lalu perhatikan juga leverage-nya. Ya, dan juga margin requirement. Bagaimana rollover? Ini rollover ini biasanya produk-produk yang ada nilai kontraknya, itu juga bisa Bapak Ibu perhatikan. Lalu kemudian awal dan akhir kontrak termasuk juga lock margin ya. Itu
berapa jadinya ke margin requirement pengaruhnya. Itu juga bisa Bapak Ibu perhatikan. Jadi dengan Bapak dan Ibu mempelajari trading rules, maka sudah bisa dipastikan Bapak Ibu sedang menghargai dana Bapak Ibu sendiri. Ya, saya lanjutkan. How to get in touch of money management, ya. Yang paling pertama adalah silahkan Bapak dan Ibu menentukan modal terlebih dahulu. Berapa kebutuhan? Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa trading pun sebetulnya sama seperti halnya kita mau membuka suatu usaha. Dan tidak perlu khawatir ketika Anda memasukkan modal dalam jumlah besar. Kenapa? Karena di broker itu bukan sistem deposito yang ketika Anda setor kemudian dana terkunci sampai batas waktu yang ditentukan. Dalam trading, ketika Anda berinvestasi, besok ditarik pun juga bisa. Artinya sebegitu fleksibelnya. Dan Anda tidak perlu khawatir berapa besar dana yang Anda investasikan. Karena yang harus dikhawatirkan adalah justru ketika seseorang masuk di suatu broker dengan maksud coba-coba. Ini yang paling dikhawatirkan, Pak. Karena itu justru apabila perhitungannya keliru, itu akan menjadi potensi rugi jadinya. Maka Anda harus betul-betul berhitung sehingga aset Anda betul-betul menjadi tumbuh kembang ya, tidak stuck gitu ya, dari wealth creation yang Anda miliki. Lalu kemudian yang kedua, Anda tetapkan berapa resiko dan berapa tingkat keuntungan yang akan Anda dapatkan ya. Lalu kemudian menghitung juga penggunaan lot. Ini adalah how to get in touch of money management ya. Kalau berbicara modal Bapak dan Ibu, tadi saya katakan sangat dikhawatirkan apabila ada seseorang masuk di suatu broker itu dengan konteks coba-coba. Itu yang paling berbahaya. Ini bisnis. Jadi ini bukan untuk dicoba-coba karena ini bukan makanan minuman ya yang kita coba cicipin segala macam. Tetapi ini betul-betul harus diperhitungkan. Anggap saja Bapak dan Ibu, ada seseorang masuk dengan modal $5.000 ya. Kita sama-sama tahu sesuai dengan perhitungan tadi bahwa untuk membuka satu lot itu dibutuhkan margin requirement adalah $1.000. Maka resiko yang ditoleransi Anda bisa sama-sama hitung bahwa apabila 1.000 itu dibagi dengan 5.000, maka Anda sudah meresikokan 20% dari modal Anda. Bayangkan dengan modal 5.000 ya, itu Anda sudah meresikokan 20%. Lalu kemudian bagaimana kalau Anda masuk dengan jumlah modal yang jauh lebih besar? Silahkan Anda bagi ketika satu kali entry 1.000, Anda bagi dengan 30.000, maka resiko yang ditoleransi itu hanya 3,3% dari modal Anda. Artinya semakin besar Anda punya modal, itu resiko semakin kecil, itu betul sekali. Jadi berhati-hatilah pada saat Anda melakukan perhitungan. Oke, ada juga yang pernah memberikan komentar kepada saya, Pak maaf, modal saya tidak 5.000 Pak, tapi modal saya adalah 500. Oke, 500 berarti sekali entry-nya bukan 1 lot, tapi 0,1 lot. 0,1 lot margin requirement-nya adalah 100. 100 berarti 1/10 dari 1.000 tadi kan. Silahkan Anda bagi, kalau 100 Anda bagi dengan modal 500, maka hasilnya juga 20%. Sama saja. Atau Anda modalnya 3.000, bukan 30.000 misalnya. Silahkan Anda bagi saja.
100 Anda bagi dengan 3.000, maka hasilnya juga 3,3%. Ya. Jadi berhati-hatilah karena ini adalah aset yang harus Anda jaga dan harus Anda kembangkan tentunya ya, seperti itu. Lalu kemudian ini adalah suatu contoh trading plan bagaimana menghitung tingkat resiko ya. Anggap saja ketika Anda masuk di suatu broker, Anda menghitung bahwa resiko yang Anda tetapkan apabila umpamanya modal Anda misalnya $10.000 ya, itu adalah 50%. Kesalahan trader pada umumnya atau orang pada umumnya, dia menghitung bahwa resiko value itu 50% dari modal. Jangan pernah menghitung resiko dari total modal, Bapak dan Ibu. Tetapi hitunglah dari margin requirement-nya. Ya, kita lihat. Kalau misalnya ketika Anda masuk dengan modal 10.000, lalu leverage-nya adalah 1:100, di mana untuk satu lot itu dibutuhkan margin requirement adalah 1.000, maka Anda hitung 50% dari margin requirement, bukan dari total modal. Maka dalam menghitung resiko, Anda tetapkan bahwa di 50% itulah, kalau di contoh ini berarti $500, disitulah Anda menempatkan risk level. Ya, apakah pada risk level tersebut Anda mau menempatkan stop loss, atau Anda mau melakukan yang namanya averaging, atau Anda mau melakukan cut and switch, bahkan locking sekalipun, itu Anda tentukan di angka yang sudah Anda hitung. Jadi, tidak bisa lagi pada saat kita bertransaksi, kita menggunakan feeling, ya. Kita menggunakan perasaan. Semua ada perhitungannya, ya. Jadi, sekali lagi, bahwa resiko ini adalah resiko yang Bapak Ibu toleransi, bukan yang Bapak Ibu inginkan. Ya, seperti itu. Ini adalah contoh trading plan untuk menghitung tingkat resiko. Oke, sekarang kita lihat korelasinya, bagaimana untuk menghitung lot transaksi ya. Nah, ini untuk menghitung penggunaan lot. Tadi sudah ditetapkan risk value-nya adalah 500 misalnya ya. Lalu kemudian pembanding antara risk and reward adalah 1:2. Memang saya sangat menyarankan kepada Bapak dan Ibu jangan 1:1 ya pada saat menetapkan risk and reward, minimal 1:2. 1:3 boleh, banding 4:5 juga boleh ya, tapi usahakan jangan 1:1. Kenapa? Resiko harus Bapak Ibu batasi. Tetapi yang namanya keuntungan itu tidak boleh dibatasi ya Bapak dan Ibu. Kalau kita melihat bahwa tadi risk value-nya adalah 500, maka risk and reward 1:2, stop loss-nya seolah-olah Anda tentukan di 500 dulu. Ya, lalu kemudian take profit-nya di 1.000. Jadi Anda tentukan dulu untuk setiap transaksi, oke, stop loss 500, tapi keuntungan adalah 1.000 ya. Lalu kemudian number of entry. Asumsikan bahwa dalam satu hari Anda entry itu sebanyak 3 kali. Ya, ini tentunya setiap orang berbeda-beda. Apakah mungkin saja ada yang cuma 1 kali saja pada saat entry dalam satu hari, atau mungkin ada yang 10 kali gitu kan? Itu tergantung metode yang dipakai. Di sini saya mencontohkan 3 ya. Lalu kemudian resiko yang ditoleransinya untuk setiap entry adalah berarti risk value-nya Anda bagi dengan jumlah entry-nya. Jadi $500-nya itu Anda bagi dengan 3 kali entry. Jadi seolah-olah
dalam satu kali entry itu resikonya adalah 166,66 dolar ya. Jadi nilai ideal untuk lot transaksi dengan modal Anda tadi 10.000, lalu kemudian dengan leverage 1:100, itu adalah resiko yang ditoleransi itu Anda bagi dengan risk level ya. Risk levelnya berarti ini di 500 yang SL-nya ini ya. Berarti 166,66 Anda bagi dengan 500 dolar. Maka sangat ideal sekali setiap kali Anda melakukan transaksi itu lotnya adalah 0,3 ya. Ini untuk menghitung bagaimana penggunaan lotnya ya. Lalu kemudian estimasi reward, maka Anda dengan sangat mudah sekali, Anda tinggal menghitung nilai lot tadi, Anda dikalikan profit level. Nilai lotnya adalah 0,3, Anda kalikan dengan profit level yang 1.000. Maka dari setiap kali Anda bertransaksi, itu estimasi keuntungan itu di kisaran 3 juta rupiah. Jadi itulah cara bagaimana kita menghitung penempatan lot transaksi tetapi aman bagi penggunanya ya. Oke, saya berikan contoh yang lainnya. Sekarang saya ajak Bapak dan Ibu untuk menghitung untuk tingkat risiko risk value-nya sama 50%, tetapi leverage-nya adalah 1:400 ya. Artinya kalau 1:100 tadi nilainya 1.000, maka 1:400 itu hanya 25%-nya saja. Artinya 0,25% itu 250 dolar ya untuk membuka satu lot. Maka dengan sangat mudah 50% Anda tinggal kalikan dengan leverage-nya tadi yang margin requirement-nya 250, maka ini hasilnya adalah 125 dolar ya. Lalu berapa lot yang bisa Anda gunakan? Risk value 125 dolar itu untuk satu kali entry, lalu risk and reward-nya ini tetap usahakan 1:2 ya. Artinya di mana stop loss-nya 500, TP-nya 1.000. Lalu kemudian entry dalam satu hari 3 kali, maka 125 Anda bagi dengan 3, jumlahnya adalah 41,66 dolar ya. Nilai ideal lotnya adalah untuk transaksi ini 41,66 Anda bagi dengan 500 si nilai stop loss-nya tadi, itu menghasilkan 0,08 lot. Karena di GK Invest lot paling minimal adalah 0,1, maka ini bisa dibulatkan menjadi 0,1 lot ya. Lalu kemudian estimasi reward-nya 0,1 lot tadi Anda kalikan 1.000 maka hasilnya 100. Artinya dengan demikian maka yang ditoleransi adalah 41,66 dolar, tetapi yang bisa Anda dapatkan itu bisa mencapai 100. Artinya risk and reward-nya tetap Anda harus menghitung bahwa yang namanya untung itu harus lebih tinggi. Bagaimanapun itu harus di atas kerugian ya. Tidak boleh sama ya antara risk dan reward-nya. Dan ini satu pesan yang luar biasa dari seorang trader kelas dunia ya, Warren Buffett. Beliau pernah mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Bahwa resiko itu akan terjadi kepada seseorang karena ketidaktahuan dari yang dia lakukan. Tentu suatu hal yang sangat wajar apabila ada seseorang mengerjakan sesuatu tapi dia sebetulnya tidak tahu apa yang dia kerjakan, maka sangat besar potensi resiko yang akan terjadi ya. Itu pesan yang luar biasa dari Warren Buffett. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan dibantu Pak Teguh. Baik, para partisipan,
Nah, ini mungkin saatnya buat tanya jawab ya. Mungkin ada beberapa banyak pertanyaan juga nih buat para partisipan yang ingin tahu tentang money management di sini. Dan boleh saya tambahkan juga Pak Teguh bahwa sebetulnya yang namanya money management termasuk risk management ini adalah hal yang sangat fundamental ya Pak Teguh ya. Artinya kita harus menghitung betul-betul secara ketat money management ini, baru kita nanti membahas bagaimana konsep trading atau trading system yang akan kita gunakan ya. Terkadang ada orang yang menghitung money management dengan begitu jauh ya, di mana tingkat stop loss-nya jauh gitu loh Pak Teguh, termasuk bagaimana keuntungan yang akan didapatkan, tetapi ketika bertransaksi justru malah menggunakan indikator yang scalping gitu loh Pak. Artinya nggak ketemu gitu Pak, nggak cocok. Harusnya bertransaksi dengan menggunakan yang swing. Atau bahkan Anda misalnya menghitung sebaliknya, Anda menghitung dengan sangat ketat, artinya resikonya Anda betul-betul batasi, lalu tingkat keuntungan pun juga tidak terlalu jauh ya gitu. Tetapi justru Anda malah menggunakan sistem yang indikator yang long term gitu ya, yang swing gitu kan, atau untuk yang daily trade. Maka itu malah jadi ibaratnya ketampar ke sana kemari ya, artinya malah justru stop loss-nya kena, kadang take profit-nya kena gitu kan, karena tidak sesuai antara yang sudah diperhitungkan dengan indikator atau sistem yang akan digunakan. Jadi tetapkanlah terlebih dahulu di money manajemennya, karena ini adalah fundamentalnya. Ya, ketika hal ini sudah pakem, maka Bapak dan Ibu bisa melihat atau mencari kira-kira indikator atau sistem apa yang sangat sesuai dengan perhitungan Bapak Ibu itu tadi ya. Kurang lebih begitu Pak Teguh. Ya, baik. Mungkin partisipan ada yang bertanya mungkin. Persilakan tentang money management. Jadi ini intinya untuk ini ya, untuk menetapkan berapa modal dasar ya, terus berapa lot yang harus ditransaksikan, kan? Jadi tidak masuk posisi asal ya Pak Diki ya, main langsung full margin gitu ya. Iya betul. Sangat beresiko sekali. Betul. Banyak sekali Pak Teguh kalau misalnya kita temui di lapangan, ketika orang bertransaksi ini tiba-tiba mendapatkan untung yang sangat besar gitu ya Pak Teguh. Itu mungkin terjadi Bapak dan Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin gitu kan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah keuntungan yang didapatkan itu bisa diraih secara konsisten? Itu yang belum tentu. Kita kalau berbicara namanya siklus ya Bapak dan Ibu, kita setiap hari menjalani kehidupan. Trading pun pergerakan harganya itu range terjadi juga setiap hari. Ya. Dan kita tentunya mengharapkan terjadinya suatu keuntungan setiap hari. Maka sebetulnya kalau ditanya mana yang Anda pilih, apakah untung besar atau untung konsisten? Tentu yang diharapkan adalah untung yang konsisten, karena itu akan menjadi besar ya Bapak dan Ibu. Kalau saya tanya ke Pak Teguh, mana yang Bapak pilih? Apakah untung besar atau untung konsisten Pak? Saya banyak konsisten dan besar Pak. Konsisten dan besar ya? Oh ini sama dengan jawaban Pak Dedi lewat chat nih ya. Saya ingin besar dan konsisten mungkin Pak. Halo Pak, ya. Boleh tanya Pak? Ya silakan, dengan siapa, dari mana Pak? Saya Jason Pak, dari Bekasi Pak. Baik Pak Jason, silakan. Makasih waktunya. Sama-sama. Master Deki nih atas ininya nih ilmu pembahasan money manajemennya Pak. Pak, saya mau tanya yang itu Pak, yang sistem yang di GKI Invest itu Pak. Maksud saya apa sih yang di GKI Invest itu? Maksudnya
minimal deposit, ya yang tentang GKI Investnya lah Pak, untuk kita trading Pak, itu butuh minimal berapa lot ya? Apa minimalnya berapa, depositnya berapa gitu Pak, yang di GKI Invest. Terus itu Pak, mengenai ini Pak, mengenai ya sedikit melenceng sedikit Pak dari money management Pak, itu kan Bapak secara gamblang tuh bicara mengenai money management ya Pak. Terus ditarik lagi itu kayaknya jatuhnya ke swing trade Pak ya. Jadi memang kita nggak bisa trader profesional. Saya mau tanya nih ya, trader profesional itu memang mereka melakukan swing atau ada yang melakukan trade harian Pak? Oh baik. Maksudnya dalam sehari itu ada untungnya gitu loh Pak. Baik. Gitu Pak. Baik. Nah, satu lagi ya Pak. Silakan. Satu lagi, kalau yang di Bapak kan udah lama nih berkecimpung nih Pak di Forex Pak ya. Saya mau tanya itu Pak, untuk sistem trading itu Pak, sebenarnya itu gimana ya Pak? Soalnya kan terlalu banyak indikator, terlalu banyak teknik, terlalu banyak apa ya. Jadi maksud saya sebenarnya itu memang sih saya tahu dinamikanya itu ya tetap aja jatuhnya kan harga itu naik dan turun gitu loh Pak. Cuma maksud saya kadang-kadang ada false signal apa segala macam, bisa nggak dipersempit Pak gitu untuk kita para trader gitu Pak. Makasih ya Pak. Baik Pak Jason, luar biasa sekali. Oke, kalau untuk pertanyaan Pak Jason yang nomor 1 tadi, berapa minimal deposit, mungkin nanti akan dibantu oleh Pak Gilang ya, Pak Jason ya, atau Pak Jack, atau orang yang mengundang Bapak. Jadi berapa nilai minimal deposit, nanti itu rekan-rekan saya yang akan membantu menjawab langsung ke Pak Jason. Saya akan menjawab untuk yang pertanyaan Bapak nomor 2, apakah seorang profesional trader pun itu sebetulnya melakukan swing trade atau scalping atau bagaimana? Artinya Pak, seorang profesional trader dia melakukan semuanya Pak. Saya ingin memberikan satu analogi yang sangat gampang untuk Pak Jason. Ketika trading Pak, itu ibaratnya Pak Jason sedang berada di kemudi mobil Pak. Ketika gelap, maka Pak Jason pasti akan menyalakan lampu Pak. Ketika hujan, Bapak akan menyalakan wiper ya. Ketika terhalangi, maka Bapak akan menekan klakson. Artinya Pak, ketika sedang siang hari, ketika sedang terik ya, panas matahari, tentu Pak Jason tidak mungkin menyalakan wiper Pak. Tetapi bukan berarti wiper itu kita lepas dari mobil Pak. Jadi maksudnya di sini kita menggunakan sistem trading itu disesuaikan dengan kondisi Pak. Ada satu informasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Amerika Serikat, ya, di mana nilai dolar ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan harga di seluruh dunia. Tanggal 3 November itu akan diadakan yang namanya US election, ya, pemilunya Amerika. Kalau Bapak dan Ibu melihat bagaimana dari kalender ekonomi dalam 1 minggu ke belakang, bahkan 1 minggu ke depan, hampir setiap hari anggota The Fed itu speech, ya, mereka berbicara. Artinya apa? Mereka melaporkan hasil kerja selama periode masa bakti periode Donald Trump. Apa yang terjadi? Maka harga betul-betul menukik dengan sangat tajam, ya. Jarang sekali terjadi yang namanya sideways. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, ini kenapa? Lalu kemudian ada kabar bahwa nilai saham di Amerika dan di Eropa kemarin katanya ambrol.
tentu ketika para pelaku pasar melakukan investasi di sana, lalu kemudian yang bersangkutan sudah merasa untung dan dia harus melaporkan keuntungannya kepada negara, maka dia tentu melakukan aksi profit taking. Ya, nah, jadi kita harus memahami waktu-waktu yang tepat, Pak Jason, ya, pada saat kita melakukan transaksi. Profesional trader melakukan itu semua. Mereka hafal dengan yang namanya ritme, Pak. Oh, ini akan terjadi yang namanya election. Dan kita sama-sama tahu bahwa pemilihan presiden Amerika itu berlangsung 4 tahun sekali. Dan ini entah disengaja atau tidak, jatuhnya selalu di tahun kabisat, Pak. Ya, jadi para fund manager itu mereka bertransaksi dengan bertransaksi dengan melihat bagaimana kondisi di pasar, dan kebanyakan pada saat ini sering terjadi yang namanya swing trade, ya. Tetapi berbeda ketika sudah mendekati kepada biasanya hari Natal kalau di Amerika, itu pasar terjadi sideways, maka umumnya para profesional trader itu hanya memanfaatkan untuk bermain pendek, ya, atau orang kita bilang ABC, Pak Jason, ya, asal biru close katanya. Itu biasanya terjadi masuk ke Januari, yang pasti di kuartal pertama, ya, Januari, Februari, Maret, itu orang masih cenderung melakukan transaksi-transaksi pendek. Itu kurang lebih begitu, Pak. Jadi pertanyaan Bapak yang nomor 2 tadi, apakah profesional trader itu sebetulnya swing trade atau scalping? Jawabannya semuanya, Pak. Jadi dia hanya melihat kebiasaan, ya, yang biasa terjadi. Lalu kemudian indikator terlalu banyak. Baik, ini analogi yang saya ingin sampaikan kepada Pak Jason adalah indikator ini mirip dengan obat sakit kepala, Pak Jason. Artinya, obat sakit kepala yang dijual di pasar itu sangat banyak, Pak. Ada merek A, ada merek B, ada merek C gitu kan. Tetapi bisa dibayangkan oleh kita, apa jadinya ketika semua obat sakit kepala dari berbagai macam merek kita makan, Pak. Bukannya sembuh kita punya sakit kepala, Pak, malah semakin pusing kepala kita. Indikator pun juga sama. Jadi memang indikator itu ribuan, Pak. Bahkan dalam eksplorasi yang saya lakukan selama 52.506 jam, Pak. Saya sudah mengkolek hampir 1.800 indikator dan saya pelajari itu semua, Pak. Jadi memang, Pak, semakin profesional seorang trader, itu semakin sedikit indikator yang digunakan. Bagaimana kalau tadi Pak Jason bilang, tolong kerucutkan, hal yang paling mudah adalah kita menentukan dulu karakter kita, Pak Jason. Apakah kita ini seorang scalper, atau kita ini seorang daily trade, Pak? Atau bahkan kita seorang swing trader. Itu yang kita tentukan dulu, Pak. Kalau memang ternyata Pak Jason ini adalah seorang scalper, maka carilah indikator-indikator yang memang mendukung kepada tipe dari Pak Jason itu sendiri. Contoh yang bisa digunakan untuk scalping itu misalnya stochastic gitu kan, Pak. Atau yang untuk daily trade misalnya bisa menggunakan MACD misalnya begitu. Jadi itu pada dasarnya kita tentukan dulu tipe kita, baru bisa mendapatkan indikator yang pas, ya. Kurang lebih begitu Pak Jason, ya. Terima kasih. Lalu kemudian ini ada yang private, ya, bertanya dari Pak Antoni lewat chat, Pak Teguh, ya.
Beliau bertanya mengenai rule, apakah yang dimaksud dengan swap? Swap adalah biaya inap, Pak. Biaya inap yang dibebankan oleh pedagang kepada nasabah, yaitu apabila ada posisi yang belum di-close, melewati dalam satu, melewati hari berikutnya, itu maka akan dikenakan bunga ya Pak ya, oleh pihak pedagang. Dan untuk yang swap ini hati-hati, kenapa? Karena swap untuk yang terjadi di hari Rabu seperti saat ini, jika Anda masih punya posisi dan belum clear posisi, mau masuk ke hari Kamis, maka nilai swapnya itu akan dikali 3. Ini hati-hati. Berarti akan masuk, swapnya ini adalah perhitungan dari Rabu ke Kamis, perhitungan dari Sabtu ke Minggu, perhitungan dari Minggu ke Senin. Jadi itu semuanya dikali 3 di hari Rabu. Nah, ini yang harus digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu. Tetapi inilah keunggulan di GK Invest. Maka ketika Anda masuk dengan nilai minimal 2.500, maka Anda akan mendapatkan fasilitas free swap ya. Artinya ketika ada posisi-posisi yang masih menggantung dan belum bisa diselesaikan pada hari yang sama, maka Anda tidak akan dikenakan swap, artinya 0. Dan ini adalah salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh Board of Director daripada GK Invest. Begitu kurang lebih Pak Antoni ya. Lagi yang lainnya mungkin bisa lewat chat ya pertanyaannya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Pak Teguh? Ada nih Pak Deki, ada satu pertanyaan dari Pak Denny Marsudi. Oke, pertanyaannya, apakah chart pattern itu penting? Seberapa penting dan akurasinya berapa persen? Itu Pak Deki pertanyaannya. Oh oke, baik. Kalau dibilang chart pattern pola, ya pola daripada grafiknya, itu tentu sangat penting Pak. Bahkan profesional trader Pak Denny ya, itu biasanya justru mereka mengharapkan dari yang namanya price action itu sendiri ya. Bentuk-bentuk daripada candle itulah yang menjadikan sebagai satu trigger bagi mereka sebelum melakukan entry position. Kalau ditanya seberapa penting, tentu sangat penting. Kalau dibicara akurasi, maka seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang masuk dalam kategori aktif, di mana kita melakukan yang namanya trade. Maka ketika seseorang melakukan trade, Pak Denny harus ketat di dalam menetapkan resiko yang Bapak toleransi, ya. Tidak boleh Bapak membiarkan Bapak mengalami kerugian, tetapi ketika untung, biarkanlah untung sebesar-besarnya. Bahkan hal yang paling sering saya lakukan adalah ketika saya punya target misalnya 5 poin di emas, ya. 5 poin di emas itu berarti sama dengan 50 poin di mata uang. Ketika harga semakin tinggi dan menyentuh 50 poin, terkadang sama saya tidak buru-buru di close, tetapi stop loss-nya saya geser, Pak. Ya, jadi itu buy posisi, stop loss yang ada di bawah itu saya geser ke atas, itu berubah menjadi trailing stop ya, atau ada juga orang bilangnya stop profit katanya ya. Itu trailing stop. Semakin harga ke atas maka saya geser si trailing stopnya. Artinya ketika harga misalnya sudah profit 10 poin, lalu kemudian saya taruh trailing stopnya di 8 poin, artinya serugi-ruginya ketika harga berbalik arah, saya tetap mendapatkan untung 8 juta untuk posisi entry tersebut. Artinya saya bisa memanfaatkan seperti itu ya, Pak Denny. Dan sebagai catatan untuk Pak Denny dan para partisipan yang lainnya, Bapak dan Ibu, yang namanya candlestick itu apabila dihitung pattern totalnya ada 256 bentuk. Ya, dan ini tentu akan menjadi ambigu
bagi penggunanya kalau tidak terbiasa, tetapi Bapak dan Ibu kita kembalikan, kita kerucutkan kepada prinsip awal bahwa tujuan kita berinvestasi adalah untuk mencari keuntungan. So, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan itu? Maka Bapak dan Ibu fokuskan saja kepada 4 pattern. Bapak dan Ibu fokuskan kepada 4 pattern. Yang pertama, Bapak dan Ibu fokus kepada pattern yang namanya hammer, ya. Yang kedua, silahkan fokus kepada yang namanya shooting star. Yang ketiga, silahkan fokus kepada yang namanya engulfing. Apakah itu bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Dan yang keempat, silahkan Bapak dan Ibu untuk fokus kepada yang namanya harami, ya. Bullish harami atau bearish harami. Jadi cukup dengan 4 itu saja, itu sudah sangat powerful, Pak. Apalagi itu terjadi di level-level resisten maupun di level-level support. Kurang lebih begitu ya, Pak Denny ya. Oke, baik Pak Denny, mungkin sudah jawab ya, Pak Deki. Betul. Baik Pak Teguh, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Pak Teguh. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi dari pemaparan Pak Deki hari ini, kita memang fokus ya membahas tentang money management ya, berapa nilai investasi yang ideal, berapa jumlah lot transaksi yang ideal juga buat ditransaksikan ke bursa. Jadi ini kita kembalikan lagi ke para nasabah atau klien yang berencana untuk melakukan transaksi ya. Nah, jadi ada angka yang kita bisa buat gitu ya untuk transaksi, dan ketersediaan dana berapa dari masing-masing nasabah atau klien ini bisa direncanakan ya. Jadi kita jangan sampai melakukan transaksi tanpa ada pengetahuan yang jelas tentang trading. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan lagi ya dari Pak Gilang. Mungkin Pak Gilang mau tambahkan, silakan Pak Gilang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi sedikit nambah aja tadi dari pertanyaannya Pak, maaf tadi Pak siapa ya tadi nanya ya, Pak Jason tentang minimal untuk pembukaan akun. Jadi basically untuk di GK Invest sendiri itu minimal pembukaan itu kita start di $200. Nah di $200 ini fasilitas yang didapati adalah pertama spread dapat start dari spread dari 1,6, kemudian dengan cas komisi $2. Nah, tadi Pak Diki juga sudah sebutin Pak ya, kalau dengan deposit minimal 2.500 itu bakal dapat yang namanya free swap spread 1,6 dengan komisi $2. Nah, kebetulan saya sedikit mau nambahin aja karena bentar lagi bulan Oktober kita sih ada promo namanya Oktoberfest ya, dalam artian promo untuk klien itu dengan join dengan minimal di 2.500, cas komisi $2 tersebut akan kita kembalikan ke klien. Jadi bisa dihitung misalkan selama sebulan nanti selama transaksi ada total 20 lot, berarti yang akan balik ke klien itu adalah 20 dikali $2, berarti sekitar $40. Nah, itu salah satu promo dari Oktoberfest yang kita punya. Nah, kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut seperti apa, bisa menghubungi ke para pengundang. Jadi yang mengundang para hadirin di seminar hari ini bisa nanya lagi lebih detail, nanti itu dapat promonya apa aja sih gitu. Karena nggak cuman di 2.500, di atasnya pun kita juga ada promo yang lebih gede lagi, kasarannya seperti itu. Ditambah untuk start di 2.500 kita ada grup VIP, dalam artian itu di dalamnya isinya lebih ke sharing sama sinyal-sinyal yang bagus untuk tiap harinya. Paling itu aja sih Pak Teguh sama Pak Diki. Oke, baik Pak Gilang. Ini luar biasa ya kalau promo komisi dikembali artinya free dong ya, free komisi dong ya. Iya, selama bulan Oktober Pak Gilang ya. Ini untuk berlaku dari Oktober ini sih Pak, start
dari Oktober besok sampai akhir bulan. Kalau bisa sih sampai akhir bulan. Ya, cuman untuk promo yang VIP-nya kita ngebatasin dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Oktober. Gitu. Oh, baik. Oke, ini peluang ya buat para partisipan yang mau bergabung di GK Invest. Ini momen bagus ya, ada penawaran dari Pak Gilang. Kalau masuk mulai Oktober tanggal 1 sampai tanggal 10 berarti mendapatkan free komisi ya, tanpa membayar komisi. Jadi komisi akan dikembalikan lagi. Ya memang di GK Invest ini komisi sangat rendah ya. Ini hanya dicas $2. Nah, ini kelebihan dari perusahaan-perusahaan piarang lainnya. Ya, jadi para partisipan boleh tanya ya ke perusahaan-perusahaan lain berapa dicas komisinya. Ya, kalau dibandingkan, bahkan juga tadi Pak Gilang memberikan promosi akan dikembalikan lagi cas komisinya ke masing-masing nasabah. Oke, baik. Kalau memang sudah kita ikutin semua dan pertanyaan juga sudah terjawab, ya, karena waktu juga ya sudah menunjukkan 5:30, bahkan tadi ada yang pamit untuk sholat maghrib ya, di Banyuwangi udah maghrib. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya, para partisipan sudah gabung. Ya, saya tutup webinar sore hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deki. Sama-sama Pak Gilang, dan untuk seluruh Oke, partisipan makasih. ya, selamat sore, sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit.